Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Nur Indasari dengan NRP 2223299, Prodi D3 RMIK STIA Malang. Selamat siang. Di sini dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah edukasi pembelajaran mengenai atau video pembelajaran mengenai sistem kardiovaskular dengan dosen pengampu saya, Bapak Henry Didi Harto, Eskep Nurse MPD. Apa itu sistem kardiovaskular? Sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah adalah organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, komponen darah, paru-paru, dan organ yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Dari sistem kardiovaskular tersebut disebutkan adanya jantung. Tahukah kalian letak jantung ada di mana? Letak jantung atau organ muskular berongga berbentuk kerucut piramida berbalik terletak di dalam rongga toraks pada bagian mediastinum. Di situ dilihatkan stratumnya untuk mediastinumnya. Mediastinum apa ya? Mediastinum adalah rongga di antara paru-paru kanan dan kiri dan besarnya sekepal tangan. Untuk ukuran jantung sendiri, panjangnya 12 cm dan lebarnya 9 cm. Berat antara laki-laki dewasa sama wanita dewasa berbeda ya. Jadi, berat untuk lelaki dewasa itu sekitar 250 sampai 390 gram. Sedangkan untuk berat jantung wanita dewasa itu sekitar 200 dan sampai 275 gram untuk wanita dewasa. Dan letaknya ada batas dekstra pada sternum dekstra dan batas sinistra pada intrakosta kelima. Intrakosta itu tulang rusuk ya teman. Terus apa sih fungsi jantung? Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan paru-paru. Jadi dia seperti filter. Dengan beberapa pembuluh darah antara lain arteri yang membawa darah dari jantung, vena yang membawa darah ke jantung, dan kapiler penghubung antara vena dan arteri. Struktur dan bagian jantung. Struktur bagian jantung ada 4. 1. Atrium dekstra. Atrium itu terbagi menjadi 2, jadi atrium dekstra dan sinistra. Ada lagi ventricle dekstra dan ventricle sinistra. Yang ketiga, nodal tissue. Yang keempat, serat penghantar khusus atau yang disebut sinoatrial node SA node, atrioventricular node AV node atau bundle of His sama sistem Purkinje. Lapisan dinding jantung ada berapa ya? Ada yang tahu? Kalau untuk lapisan dinding jantung sendiri ada 4. 1. Epikardium. Lapisan yang terluar dari dinding jantung disebut epikardium. Epikardium adalah lapisan jaringan ikat dan lemak berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan bagi jantung di bawah perikardium. Epikardium dapat merujuk pada lapisan jantung luar dan lapisan dalam dari perikardium visceral serosa yang menyambung dengan lapisan serosa. Yang kedua, perikardium atau lapisan luar juga sama pembungkus jantung dari jaringan ikat yang terdiri dari 2 lapisan, yaitu perikardium parietalis atau lapisan bagian luar sama perikardium visceralis atau lapisan bagian dalam. Yang ketiga adalah miokardium, lapisan otot jantung. Lapisan tengah jantung yang terdiri dari 3 macam otot. 1. Otot atrium. 2. Otot ventricle. Yang ketiga otot atrioventrikular atau dinding pemisah antara serambi dan bilik. Yang keempat, yang terakhir adalah endokardium, lapisan dalam jantung yang terdiri dari jaringan epitel atau endotel berhubungan langsung dengan ruangan jantungnya di bagian dalam ya.
Yang ketiga ini, mohon maaf, ini adalah katup jantung. Katup jantung terdiri menjadi 4. 1. Katup mitralis atau bikuspidalis yang terdiri dari 2 daun katup dan terletak antara atrium kiri dan dengan ventrikel kiri. Yang kedua, katup trikuspidalis yang terdiri dari 3 daun katup antara atrium kanan dan dengan ventrikel kanan. Yang ketiga, katup semilunaris pulmoner yang terletak pada pangkal arteria pulmonalis. Yang keempat adalah katup semilunaris aorta yang terletak pada pangkal aorta. Sekat atau septum jantung itu ada 3. Jantung juga memiliki 3 sekat atau stup jantung, yaitu 1. Septum atriorum. Sekat ini memisahkan ruang antara atrium dexter dan atrium sinister. Yang kedua, septum interventricularis. Sekat ini memisahkan ruang antara ventricle dexter atau ventricle dextra dan sinister. Jadi dexter dan sinister ini adalah dextra dan sinistra, yang artinya kanan dan kiri. Septum atrioventricularis, sekat ini memisahkan ruang antara atrium dan ventricle, baik itu antara atrium dextra atau dexter dengan ventricle dextra, dan antara atrium sinistra dengan ventricle sinistra. Jadi sinistra dengan sinistra, dextra dengan sinistra itu ada sekatnya sendiri ya. Yang keempat, pembuluh darah jantung. Masuk ke jantung ada pembuluhnya sendiri. Jadi untuk darah yang mengalir masuk ke jantung itu melalui vena cava masuk ke atrium kanan dari seluruh tubuh. Kalau vena cava terbagi menjadi 2 ya teman. Jadi vena cava superior dan inferior. Untuk darah yang dibawa dari vena cava ini mengandung CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua, vena pulmonalis. Masuk ke atrium kiri dari paru-paru. Jadi ini kalau memang dari paru-paru otomatis untuk darah yang dibawa adalah darah yang mengandung oksigen atau darah bersih. Untuk keluar dari jantung ada pembuluh aorta, keluar dari ventrikel kiri menuju seluruh tubuh. Dan ini dari vena pulmonalis tadi akan masuk ke aorta ini sama. Darahnya ini adalah darah bersih atau kaya oksigen. Untuk yang kedua, arteri pulmonalis keluar dari ventrikel kanan ke paru-paru, kaya dengan karbon dioksida atau mengandung banyak karbon dioksida ya teman. Jadi pembuluh darah, darah itu terbagi menjadi 2 juga. Jadi yang satu penuh dengan oksigen, yang satunya penuh dengan karbon dioksida. Untuk arteri koronaria sendiri adalah pembuluh pada dinding jantung yang memberi nutrisi pada otot jantung. Siklus jantung gimana ya? Siklus jantung adalah urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak atau peredaran darah yang terjadi dalam jantung. Terdapat 2 fase siklus jantung atau gerakan jantung, yaitu sistol, jaringan otot jantung berkontraksi 0,3 detik yang memompa darah keluar dari ventrikel. Terbagi menjadi 2, sistol atrial, kontraksi kedua atrium, distol atrial, mengenduran kedua atrium. Distol atau otot jantung rileks atau mengendur 0,5 detik terjadi pada saat pengisian darah di jantung. Sistol ventrikuler, kontraksi kedua ventrikel. Distol ventrikuler, pengenduran kedua ventrikel. Sistol normalnya adalah 120 mm/Hg. Diastol normalnya 80 mmHg. Range antara sistol dan distol normalnya 30 sampai 50 mmHg. Demikian presentasi dari saya mengenai sistem kardiovaskular. Terima kasih sudah memperhatikan atau perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.